Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja dan semoga selalu diberikan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini gitu ya, di tengah periode PPKM ini. Oke, di video kali ini gue akan coba fokus ngomongin soal value yang sebenarnya bisa bisa kita dapatkan pada saat kita kuliah gitu loh, pada saat kita menjalani kuliah ya. Um, jadi mungkin buat teman-teman yang mengambil mengambil track S1 itu kan berarti kurang lebih 4 tahun kuliah. Kuliah mungkin secara secara memahami materi atau secara in class itu kan mungkin ada 3,5 tahun, terus 6 bulannya itu kan untuk skripsian, 1 semester untuk skripsian, meskipun memang secara penelitian itu sudah dilakukan di semester ke-7 gitu. Tapi ideally 4 tahun kita kuliah di S1, meskipun ada beberapa yang bisa 5 tahun, 6 tahun bahkan ya. I cannot deny that gitu loh. Hal itu tuh akan mungkin banget terjadi gitu loh. Bahkan ada juga yang memang saking cerdasnya itu tuh bahkan kurang dari 4 tahun gitu, kayak 3,5 tahun, atau even it's almost impossible tapi ada yang 3 tahun juga gitu loh. Ya ada aja gitu loh yang outstanding seperti itulah gitu, atau yang beda gitu dari yang biasanya. Nah, selama 4 tahun ini sebenarnya ini adalah waktu yang sangat baik digunakan, dalam artian tidak hanya untuk mendalami ilmu yang memang kita pelajari, ilmu yang memang kita tekuni, tapi selain dari itu juga bisa dijadikan sebagai momen di mana kita belajar tentang value kehidupan, tentang uh, apa ya uh, soft skills, di luar dari hard skills yang bisa kita pelajari selama di kelas, selama kita di kos-kosan kita mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kalau menurut gue pribadi ya, uh, jauh lebih penting di saat kita menyiapkan diri kita untuk tidak hanya cerdas dari segi akademis, tapi juga harus cerdas dari segi kepribadian, mentalitas, terus bagaimana kita melatih diri kita untuk lebih siap menghadapi realita nanti pada saat kita sudah lulus. Mungkin majority dari kita tuh masih dibiayai oleh orang tua gitu loh untuk kuliah, baik itu uang uang kuliah, tuition fee, atau uang saku, uang buku, uang penelitian dan lain sebagainya, itu mungkin masih dibiayai oleh orang tua gitu. Kayak kita masih mendapatkan uang bulanan dari orang tua. Um, but that's fine. I mean itu majority dari kita. Dan setelah kita dari kuliah kan kita lulus, kita mencoba untuk mencari pekerjaan, apapun itu jenis pekerjaannya, mau mau jadi karyawan swasta, karyawan negeri sipil, atau bahkan mau jadi pengusaha, sekaligus gitu, sekalipun pengusaha gitu loh. Jadi macam-macam lah, jenis jenis pekerjaan yang bisa kita pilih gitu loh pada akhirnya. Nah, uh, kenapa tadi gue bilang bahwa yang paling penting adalah belajar memahami value kehidupan gitu, karena sebenarnya hard skill is important, it is important gitu, tapi um, soft skill and kita memahami pelajaran tentang kehidupan itu akan jauh lebih penting di saat kita masuk ke the jungle of real life setelah kita lulus. Dan ya gue adalah salah satu orang yang field pekerjaannya tuh nggak sesuai dengan field kuliah gue gitu loh. Gue kuliah di teknik tapi gue bekerja di dunia digital marketing. Apakah salah? Enggak juga gitu. Apakah ini memakan rezeki orang lain? Enggak juga, karena gue selalu believe bahwa ini sudah diatur sama yang di atas lah gitu, yang udah memberikan rezeki ke kita. So what we need to do ya to accept the destiny and to do what we do with the best thing that we can do. Jadi hanya bisa melakukan yang terbaik apapun yang kita dapatkan gitu loh untuk kita kerjakan. um, dan itu semua sebenarnya
apa ya, itu semua tuh sebenarnya merupakan fungsi dari mainly terkontribusi dari bagaimana kita, terutama bagaimana gue belajar tentang kehidupan pada saat gue kuliah, karena gue 4 tahun kuliah jauh dari orang tua, dan alhamdulillahnya sih gue diberikan kesadaran untuk lebih mandiri, untuk lebih melakukan apa-apa sendiri, sampai akhirnya gue di semester ke-6 itu udah mulai kerja part time untuk gue bisa at least gue nggak minta uang jajan lagi gitu loh bulanan ke orang tua gue gitu loh. Mungkin tuition fee waktu itu masih dibayarin sama orang tua gue, tapi gue udah sempat minta waktu itu untuk nggak usah kirimin gue uang bulanan lagi, karena alhamdulillah gue udah dapet pekerjaan gitu loh waktu itu. Di 2 tempat, maksudnya gue part time di 2 tempat, dan itu alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan gue sehari-hari. Nah, jadi sebenarnya bagaimana cara kita belajar memaknai kehidupan itu sangat penting. Mulai dari dealing with the problems that we face in the class, and then dealing with many kinds of issues with our friends, with our colleges, and also dealing with the difficulties of the subjects that we take selama kuliah. Itu tuh penting gitu, dan itu jauh lebih penting daripada, ya kalau menurut gue sih jauh lebih penting daripada kita memahami konsep apa ya, kalau gue kuliah teknik kan ada konsep apa namanya, perpindahan massa, perpindahan panas, akustik, dan lain sebagainya. Itu akan sangat penting. Itu gue bilang itu akan sangat penting untuk mereka yang memang kedepannya memilih untuk menjadi seorang akademisi atau memang praktisi di bidangnya gitu loh. Praktisi di bidang itu akan sangat penting itu. Tapi untuk in general, belajar memaknai kehidupan, belajar tentang bagaimana caranya hidup, itu akan membantu juga teman-teman nantinya pada saat sudah lulus dari kuliah dan siap untuk terjun ke dunia pekerjaan gitu. Nah, itu bisa didapat dari mana? Dari mana aja, dari organisasi kemahasiswaan, even kita nggak ikut organisasi kemahasiswaan pun kita bisa tetap mendapatkan pelajaran itu gitu loh, dengan cara ya kita coba mulai kerja part time itu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Terus juga kita bisa diskusi bareng teman-teman kita yang kita anggap oke untuk dijadikan teman diskusi gitu. Terus mungkin juga ada beberapa yang lebih memilih untuk diskusi bareng kekasih, pacar misalkan, atau teman dekat gitu misalkan. That's no issue gitu loh. Kepada siapapun kita bisa berdiskusi, even kepada dosen sekalipun. Karena gue pernah waktu itu gue masuk ke ruang dosen dan gue cerita di situ tuh ke dosen tentang interest gue sebenarnya bukan di dunia. Maksudnya setelah gue kuliah selama 3 tahunan lebih, gue ternyata sadar bahwa interest gue tuh bukan di ranah teknik gitu loh. Jadi interest gue tuh, gue bilang waktu itu di ranah management things gitu loh, business thing gitu. Terus ya udah, dosen gue tuh bilang ya udah, kalau memang interest di situ ya nggak ada masalah sama sekali. Toh mungkin nanti setelah kamu lulus dari sini, dari teknik itu, dari segi sistematika, dari segi analisis, dari segi cara berpikir, itu akan sangat membantu ke depannya untuk pekerjaan bisnis misalkan, he mentioned at the time. Jadi nggak ada masalah, lakukan yang terbaik apa yang kita punya saat ini, which is kuliah gue, dan sebagai buahnya adalah apa namanya, hal-hal yang secara tidak sadar kita dapatkan selama kita kuliah di teknik itu kan sangat membantu nanti ke depannya pada saat kita sudah lulus gitu lah, kata dosen gue. Dan ternyata itu benar gitu. Ternyata hal itu benar gitu. Pada saat gue mencoba untuk menjadi mahasiswa yang oke, yang belajar gitu, yang memahami technicalities, tapi at the same time gue juga belajar cara memaknai kehidupan, belajar hidup mandiri. Meskipun dia cuma di 1 tahun terakhir doang, but that's no issue. That's still a good thing I think. So jadi mungkin buat teman-teman yang masih kuliah saat ini, jangan ragu untuk keluar dari cangkang kelas atau kosan atau technicalities atau laboratorium. Please go outside, please meet people, please talk with people, and then
interact with many people in a correct way ya, karena sekarang kan lagi masa pandemi gini, jadi nggak bisa berinteraksi secara bebas lagi gitu loh. Dan itu sangat membantu gitu loh. And learn other skills or other things that you think will be helpful when you graduate, itu juga akan sangat membantu kita untuk mempersiapkan diri kita nanti pada saat sudah lulus gitu loh. So that's the thing. Again, I'm not the best person in the field of professionalism or in the field of digital marketing, even the field that yang sekarang gue sedang tekun itu. I'm not the best person, tapi gue hanya pengen sharing dari pengalaman gue aja sebenarnya. Begitu, semoga bermanfaat, terutama buat teman-teman yang masih kuliah dan masih mencari-cari kira-kira apa yang perlu dilakukan pada saat kuliah, dan apa yang sekiranya akan membantu pada saat nanti sudah lulus kuliah gitu. Semoga membantu, dan sampai bertemu lagi di next video ya. Thank you.